Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Masya Allah, kisah ahli kubur selamat dari siksa kubur karena hafal surat ini. Kitab suci Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dan orang yang membacanya mendapat pahala berlipat. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali berkata, disunahkan pada hari Jumat atau pada malamnya untuk melakukan sholat 4 rakaat dengan membaca surat-surat berikut. Surat Al-An'am, Surat Al-Kahfi, Toha, dan Yasin. Jika tidak mampu, maka bisa hanya dengan membaca surah Yasin dan Ad-Duhan, Alif Lam Mim, As-Sajdah, dan Surat Al-Mulk. Salah satu surat yang memiliki keistimewaan yakni Al-Mulk yang artinya kerajaan. Surat ini termasuk surat Makkiyah dengan jumlah 30 ayat. Surat ini turun sesudah surat At-Tur. Mufsair Ibnu Katsir menerangkan, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaj Ibnu Muhammad dan Ibnu Ja'far. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qatadah dari Abbas Al-Jusyami dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surat Al-Mulk. Arba telah meriwayatkan hadis ini melalui Syubah dengan sanad yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Mengenai keutamaan surat Al-Mulk ini, sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia. Sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarokah atau Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat Tabarokah menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya untuk dia. Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah, lalu berkata memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat untuknya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang dengan dada ini, barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat ini menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas Ibnu Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka melainkan mempelajari dan menghafalkannya. Dan Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah atau surat yang menyelamatkan. Imam Tabrani dan Al-Hafiz Adiyah Al-Maqdisi telah meriwayatkan melalui jalur Salam Ibnu Miskin dari Sabit dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkan ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya sedang membaca surah Al-Mulk hingga hatam. Maka ia datang kepada Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba aku dengar dari dalam seseorang membaca surah Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah SAW bersabda,
Itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Imam Turmuzi meriwayatkan pula melalui jalur Lais Ibnu Abu Salim dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah SAW masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulku. Lais telah meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku, yakni surat Al-Mulk ini." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, "Maka aku hadiahkan kepada kamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira." Lelaki itu menjawab, "Tentu saja mau." Ibnu Abbas mengatakan, "Bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur." Namun selain itu, ada pula kisah nyata, tiap malam Jumat terlihat cahaya terang dari kubur. Ternyata almarhum melakukan hal ini. Kalau bukan karena kelelawar yang menyeruak masuk dalam rumahnya, Hanifah nampaknya tak akan menyadari kalau malam telah larut. Pandangannya pun mengikuti arah kelelawar itu terbang hingga berhentilah ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Setengah terkejut, ia segera mematikan televisinya dan bergegas menuju pintu rumah. Namun baru saja ia hendak menutup, matanya mendadak terbelalak begitu mendapati sebuah cahaya terang yang muncul dari balik semak-semak tak jauh dari rumahnya. "Ada orang meninggal lagi ya? Kok terang amat?" pikirnya dalam hati sembari menatap lambat hamparan pemakaman yang membentang tak jauh dari rumahnya itu. Karena rasa penasaran yang membebat hatinya, ia pun mencoba mendekati. Meski dengan diiringi rasa takut, namun agaknya perasaan takut itu kalah oleh rasa penasaran yang menyelimuti hatinya. Setelah beberapa saat berjalan, ia heran karena tak ada satupun orang yang ditemuinya di sana. Meski langkahnya semakin gemetar, namun ia tetap bertahan karena rasa penasarannya. Tatkala posisinya telah dekat, Hanifah nyaris tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya itu. Cahaya terang yang mengundang perhatiannya itu ternyata bukan berasal dari Petromax layaknya jika ada pemakaman pada malam hari, melainkan berasal dari gundukan tanah yang tampaknya masih baru. Makam baru itu bukan lain merupakan milik Pak Maulana yang baru dikebumikan jenazahnya tadi siang. Dengan langkah tergopoh ia menghamburkan diri dari tempat itu, dibangunkan sang suami yang telah terlelap sejak pukul 9. Mendengar penuturan Hanifah, semula sang suami tak percaya, namun ia tak bisa mengingkarinya lagi tatkala mata kepalanya menyaksikannya sendiri. Malam itu adalah malam Jumat. Tak habis pikir mengapa kuburan Pak Maulana begitu terang. Bagaimanakah kehidupan Pak Maulana semasa hayatnya hingga ia mendapatkan nikmat kubur yang sedemikian itu? Agaknya ribuan tanya terasa bergelayut pada benak keduanya. Keesokan harinya mereka tetap bungkam tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena khawatir jika tak ada yang mau mempercayainya. Seminggu telah berlalu, malam Jumat tiba kembali. Lagi-lagi mereka saksikan peristiwa serupa di makam Pak Maulana. Melihat situasi itu, mereka pun tak lagi sanggup menahan rasa untuk menceritakan apa yang mereka saksikan. Tak pelak masyarakat desa Sukamaju Tanggamus pun gempar. Orang-orang ramai membicarakan lelaku dan akhlak Pak Maulana semasa hayat, hingga sampailah kabar tersebut ke telinga kiai desa setempat, Kiai Safar. Baginya peristiwa tersebut tidaklah mengherankan jikalau melihat kepribadian Pak Maulana yang dikenal ahli ibadah, sederhana dan baik kepada semua orang itu. Apa yang terjadi pada Pak Maulana merupakan sebagian kecil dari tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang selalu melaksanakan sholat dengan cara berjamaah dan berbuat baik kepada semua orang. Lebih dari itu, sungguh Allah masih memiliki banyak rahasia, kata Kiai Safar. Beliau pun menuturkan hari-hari Pak Maulana. Menurutnya ketika masih hidup, Pak Maulana menafkahi keluarganya dari hasil kerja sebagai buruh tani. Ia juga gemar membantu orang lain jika memerlukan pertolongan. Di samping itu, Pak Maulana merupakan pribadi yang senantiasa menjaga 5 waktunya untuk berjamaah di masjid, terkecuali jikalau ada halangan tertentu. Menjelang akhir hayatnya, terpaksa profesi buruh tani dan buruh kuli ia tinggalkan karena penyakit hepatitis yang membelenggu raganya. Dengan berat hati ia limpahkan tanggung jawab itu kepada sang istri. Namun dalam hal beribadah ia tak mau menyerah. Meski harus berjalan tertatih dengan bertumpu pada sebatang kayu, ia pun masih rutin berjamaah di masjid. Ya, nampak penyakit yang diderita Pak Maulana semakin parah hingga kulitnya pun menguning. Namun dari pancaran matanya yang teduh, Pak Maulana terlihat begitu ikhlas, bahagia dan tegar. Waktu terus berjalan, penyakit itu kian bersarang dalam tubuh Pak Maulana. Ia putuskan sesekali menginap di masjid agar tetap bisa berjamaah. Namun keinginan itu ditolak oleh anggota keluarganya. Tentu saja mereka tak sampai hati melihatnya yang sedang didera sakit parah harus tidur sendirian di masjid. Akhirnya dengan terpaksa Pak Maulana pun pulang ke rumah. Hingga satu hari, Pak Maulana memaksa diantar ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Sesampainya di sana, ia langsung menempati shaf paling depan, tepat di belakangnya kanan posisi imam.
Saf tersebut memang tak pernah sempat diisi orang lain karena Pak Maulana selalu datang paling awal dan menempatinya terlebih dahulu. Selesai khotib menyampaikan khutbah kedua, sang muazin bergegas mengumandangkan iqomah. Terlihat semua jemaah mengangkat badan, terkecuali Pak Maulana yang masih belum juga bangkit. Mengira dirinya tertidur, jemaah yang berada di sampingnya pun mencolek bahunya untuk bangun. Namun Pak Maulana tak bergerak, hingga akhirnya jemaah itu pun menarik bahunya lebih kuat. Bukannya bangun, tubuh Pak Maulana malah terjengkang dan oleng ke belakang. Seketika salah satu jemaah menariknya pun berteriak hingga mengagetkan jemaah lain. Masya Allah, Pak Maulana. Sang imam pun turut memeriksa kondisi fisik Pak Maulana. Dirabanya bagian denyut nadi Pak Maulana hingga degup jantung di dadanya. Raut wajah sang imam pun lantas berubah, dari bibirnya terucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Maulana telah meninggalkan kita semua. Kepergian Pak Maulana begitu indah dan mulia. Ia dipanggil dengan begitu mudahnya dalam posisi sedang beribadah kepada Allah. Maka tak heran jika Allah pun melimpahkan segenap nikmat berupa pancaran cahaya dari dalam kuburnya. Wallahu a'lam.